segitiga. Kalau kita bawa yang paling segitiga lah Niste Mandala, itu untuk memuja Stonian power, kekuatan bawah. Inilah kemudian kembali diterminkan sebagai penunggun karang. Tuhan di penguasa material, God material. Di alam bawah. Yang kedua, alam psikis, alam kejiwaan. Ya, alam kejiwaan itu siapa? Kejiwaan adalah kita kan tidak mungkin menjadikan pelangkiran diri kita lah jadi pelangkirannya. Tetapi ada jiwa-jiwa yang belum terbebas karena konsep karma, inilah disebut dengan leluhur betara yang guru. Berarti pelangkiran udah betara yang guru. Postospati kita apakah dibuat rong dulu atau memang pelangkirannya yang besar tapi tidak sinanya 3, silakan. Dewa-dewa, Tri Dewanam, Tri Murti, Tri Karmanam, ini adalah ancestor worship. Ya, ini asal kejiwaan. Selanjutnya di Utama Mandala, di Sangha Pemerajaan kita, yang paling penting adalah apa? God worship, Uranian power, kekuatan yang suci, yang tak ternoda, tanpa klesel. Inilah pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi, yang sering kita sebut dengan membuat Padma Sari utawi dipura jadi Padma Sana. Terus gimana ini? Kita buatkan pelangkiran. Maka dengan demikian kualifikasi spirit di dalam agama Hindu itu memang jelas. Mana spirit penguasa material, mana penguasa psikis, mana penguasa spirit itu sendiri. Maka dengan demikian jajarkan satu pelangkiran untuk Ida Sang Hyang Widi bersifat manifestasinya. Maka tadi saya kan berdoa, Om Nama Siwaya Sarwaya Dewa Dewa Yuwe Nama Rudraya Buanesaya Siwarupa Yuwe Nama. Om Nama Siwaya. Ya, hormat saya kepada segala siwa, nama Siwaya. Sarwaya Dewa Dewa. Sarwaya semua dewa. Jadi disinilah dia kumpulannya. Maka dengan demikian standarnya penunggun karang tiap bisa dibuatkan pelangkiran, buatkan saja tempat di lebuh dan semacam batu. Begitu bukan kita memuja ini kan? Itulah kita memberikan segahan penjaga kaji kau kalau memang posisinya nggak memungkinkan cari tempat yang strategis, tapi jangan digabung dengan ulu tempat kita tidur karena dia tebal. Jadi konsepnya sisikan mendingin secara filosofi, terus menikah kepada leluhur, kemudian kepada Tuhan. Sepanjang nanti leluhur itu sudah amor yang ngacitio dengan Tuhan, sudah menyatu, tentu dia kita tak perlu buatkan pelingin lagi. Ini nampun beda kelas, begini. Jadi demikianlah konsepnya ya, Tri Mandala itu ya. Jadi pelangkirannya cukup 2 aja, untuk leluhur dan untuk niki. Sebab kalau langsung kita ngelak pelangkiran leluhur, nanti kita hidup disebut pembinaan. Karena leluhur kita berada yang guru, orang yang lahir tanpa guru disebut pembinaan ya. Apalagi terkait dengan hubungan leluhur, etnologi sekarang ini sedang keren, makin sakitan leluhur sudah menyebelahkan piratanan ini nyakitan gitu. Ini dia karena ya Bu ya. Nomor 2 masalah beban tenang. Ketika ide-ide ketuhanan telah mengalami proses materialisasi Pak Tutur, kita tidak bisa menutup kemungkinan kena hukum rua bineda. Di satu sisi secara positif dia adalah simbol Tuhan, di satu sisi dia menjadi komoditi. Nah, makanya di Bali betara dalam bentuk arca pratino aja diincar orang kalau untuk dicuri, bukan karena mencuri betaranya, karena dia melihat pratino itu bukan betara, tapi benda ekonomi. Makin menjadi komoditi. Makanya teman saya Dayu ngambil program doktornya adalah komodifikasi griya-griya di sanur karena ada bandang gitu. Nah kalau orang Bali nggak ada bandang, saya pikir wajar saja. Terutama bagi bapak-bapak yang dari ibu-ibu yang minta pelayanan prima, bisa mengguna sedikit gitu. Saya jadi griya memberikan layanan bandang, tapi bukan saya yang buat, saya ada dukanya. Saya memberikan prime seunang lapis 1 juta, kayak cara ngawaki ngolah panggilan bandangnya mone gitu loh. Dong bedik karena jadi saya tinggal ngelenengan saja karena suami istri sama-sama dosen. Ya ada tiket lebih sama kita aja main, sebenarnya istri saya lebih pas ngomong masalah upekara gitu. Karena besek tiketnya kudiang. Nanti sekali undang nyonya saya ke sini kepicut dah anda gitu loh. Jadi pendeta istri saya tidak kelas
musik tradisional sama-sama dosen. Ini sekali nanti ya, karena makin lagi kondisi sibuk lah kan, baru habis recovery perbaikan lutut nih, masuk menopause makanya keropos nih ya. Ya, jadi dengan demikian, bagaimana kalau orang lain? Untuk mengantisipasi orang lain, jangan salahkan mereka. Militansi di intern kita harus dibangun. Wani kita nak melindungi dia jadi suami berdagang selesai urusannya. Karena hukum dagang kan begitu, sepanjang orang ada yang membeli pasti dia akan jual. Dia kan coba-coba awalnya. Tapi karena mereka bisa memberikan harga miring, kita juga tidak tahu Rama dan pasar loh Pak nih. Bisa kan ceper suur dijaga ngadol dan pasar duduk ke biar-biar pertandingan. Dicuci di ember. Ya di ember suplem, ember rumah celana das. Begitu naning canang celana ini amut. Kan bisa saja kan? Udah ya sih amut celana melalui dagang. Inilah fakta. Maka bangun militansi takonan melu dagang. Anda siapa nih? Balik pun. Bisa masuk, kita lihat tatanannya, ya. Ini sebenarnya fakta yang bangun apa? Militansi. Sebab sebuah benda yang namanya menjadi simbol tidak berhenti di wujud akhirnya, tapi bagaimana sarana itu diproses. Ya. Maka orang lamun subuh Banten metemah Indonesia biar belum ketandingannya. Uangnya tidak beres, otaknya yang sing beres. Maka dengan demikian sama dengan apa disebut dengan evaluasi proses, evaluating proses. Niki penting proses evaluasi ini pentingnya. Maka dengan demikian niki bukan sudah jadinya yang kita penting, bagi proses menjadikannya. Ya, pada jenderal Ampuran nih Pak Budu, jenderal enak halir ini misalnya ya. Udah berumah tangga belum? Punya anak nggak? Ganteng panah sih, ganteng. Endeknya ganteng, bikasnya ganteng sih. Sangat ganteng. Ianya bikasnya ganteng, nanti prosesnya itu. Asal jelek bikasnya gobannya mana? Berarti prosesnya sih dulu. Artinya apa? Sintalana bukir kulantar di janda itu nyircet itu berarti. Ya kan? Bocil uang bangai gitu ya. Di kene mana uangnya ketinjal ini masalahnya. Maka di sini lah masalah Banten demikian. Pak, singa Sumbawa betarani. Nih sing ada hubungan sing contoh yang meraku berkelas di Bali disebut dengan orang enak ngambil ke Jabel. Sing minyak sembayang di sana betara sudrem gitu dia. Panane nyak sakapine betarane sing semahe do. Jelema miradana dan itu cara sebali nyana tebel bungane sumpangin punyane kilatin. Karena apa? Politisasi di wilayah agama pasca penguasaan Majapahit di Bali. Jadi agama terkontaminasi, maka dari itu politik menjadi empuk apabila menurunkan ayat-ayat agama sebagai legitimasinya, termasuk wilayah Sulingnya. Nggak sing dadi ngene, memangnya sing Tuhan ada di dalamnya, memangnya tidak ada maksudnya. Maka dengan demikian sebenarnya ini dia politisasi. Oleh sebab itu ini menghambat perkembangan umat Hindu ke depan. Ya, mana desa yang di sini? Yang di sebelah itu? Ada sini nggak? Mana desa? Angkat tangan. Ketika adik saya diambil oleh paman Yu, saya paling pertama marah. Kayak sekarang saya masih marah dengan adik saya karena betarannya cuma sing dan semahan lungsurannya sing jemaah. Ini penghinaan, apalagi ben mani mati ramane sing semahan karena kekelahan asani banyak. Kapan kita bayar utang sama orang tua? Saya pertama marah karena adik saya mau dilarikan tidak ideal. Memangnya kuluk kan jemaah menyuakan akhirnya jelema loh nih kata. Apalagi saya terus terang istri saya agong dari puri pengejutan. Anak dosen saya pati wangi digitukan saya cen matra pati wangi nih kakek Pak. Memang dia nanti saya juang dewo sing ditu
dihitung oleh stok agung di balik agung gitu. Dihitung utang agung di balik agung tuh. Jadi dot ini cabut pada itu dihitung oleh stok. Ini tidak rasional rek zaman saiki loh. Makanya saya dipandang sebagai frontal, tapi tidak masalah, hati saya masih selalu saja ingin meluruskan agama. Dengan demikian Pak, ya Pak Ade Mariano, Bang betul, yang ego-ego Bang nak nyembah petara, sih itu nyembah egonya yang disembah. Justru kita ke betara apa? Kesama suam memahal dewa sarwa prane kitang kara mamoce sarwa pape biak palaya sada siwa. Tahu artinya? Sing kena Bang. I don't kena Bang. Kesama, akhirilah kepemilikan. Suama yang ada pada diri saya dalam bentuk ego. Pada saat itu baru kita menghargai orang lain, ketika kita menangkan ego kita. Sarwa parane kita karap. Semua kehidupan sarwa bahwone akan membuatkan kebahagiaan. Mamoce sarwa pape biak. Mama saya, ego saya, inilah menyebabkan saya menderita. Wahai umat manusia, palayaswa sada siwa, palayasa, semua persembahan hamba ini dijaga oleh Sang Hyang Sada Siwa. Kau jangan boleh menganggap dirimu lebih daripada yang lain. Makanya saya biasa dan aku paling tegai benar yang menaik pesawat sih di muka piloti koyo. Sopirnya sendiri ngeluaran, benarnya sopir akal menajal mentok nganginan, kira-kira danjane pas lamun jane ngelodang pindahan setirnya pangsin sopirnya ngeluaran. Ini konyol saat ini, iya kan? Tidak diterima oleh akal, maka saya sering dipandang frontal ya. Ini demikian Pak ya. Jadi biarlah menyemak egonya. Takut Kang menyemak Sang Hyang Widi. Ya, Abang Nika silakan selanjutnya. Jelas ya, kita mendapatkan pengetahuan informasi yang baik, dan seladanya ini ke jalan dharma dan sebagainya, usia produktif misalnya di Bali begini dan begini, Bengkulu begini. Silakan, terima kasih. Untuk Ibu siapa yang pertama? Andika Ratih. Bu Andika Ratih. Ya, Bu Andika Ratih, apakah agama Hindu meyakini adanya takdir? Ya. Bahasa takdir tidak ada, tapi padanan takdir adalah widi. Makanya Sang Hyang Widi artinya Tuhan yang mentakdirkan. Ya. Widi itu takdir. Maka dalam teks dikatakan Ibu, ikan dharma inaranang widi. Sesungguhnya dharma itulah takdir kita sendiri. Dharma yang dimaksud apa? Swadharma kita. Maka swadharma kita itu, dharma itu menjadi law, menjadi hukum, menjadi jeti, menjadi trust. Maka dia hukum di sini. Maka dharma yang lebih spesifik kan dharma itu banyak. Para dharma, sadarana dharma, kemudian paramo dharma, swadharma. Ketika kita akan mengkonstruksi diri kita, itu komponen itu harus ada. Swadharma, para dharma kepada sesama, sadarana dharma bersifat umum, paramo dharma kepada Tuhan. Inilah sebenarnya menjadi kunci bagi terbentuknya takdir pada diri kita. Kan lebih lanjut lagi kita menjelaskan apa ikan dharma inaranang widi, luweh karma saking widi. Maka kalau ada takdir Anda ditakdirkan oleh karma masa lampau lebih buruk, dengan membangun karma baru saat ini, maka takdir widi itu bisa dihapus. Ya, tetapi dengan catatan penghapusannya bersifat material. Jadi tubuh inilah yang menerima, bukan spiritnya. Sama ketika Prabu Parikesit melakukan tindakan berdosa dengan mengalungkan ular di leher Begawan Srenggi, lawan apa namanya Samiti, maka anaknya jadi marah, dikutuk supaya kau mati dipatuk ular. Kan takdir ya buat berdasarkan karma buruknya, ditakdirkan dia melalui kutuk siapa? Begawan Srenggi. Tetapi agama ada upaya. Taki negreng sejerone kaulikan, maka dia melakukan apa yang dikatakan bahwa ya
Apa? Srawana mendengar kisah-kisah suci. Resi Suka Goswami anak Resi Vyasa melakukan wandanam. Tapi takdir harus dilaksanakan, tapi tidak menyengsarakan Atman. Akhirnya si naga taksaka berubah menjadi ular, masuk ke dalam apel walaupun Parikesit tinggal di menara Kupang 10, 11 supaya tidak terpatuk. Tapi hukum takdir tetap. Nah, ketika menjelma ular itu jadi ular, sementara roh Parikesit sudah terbebaskan. Jadi tubuhnya inilah kena takdirnya, tapi karma melakukan Srawana mendapatkan pahala liberation, pembebasan. Sehingga dengan demikian tidak ada sia-sia bagi karma. Kalau bicara masalah itu, makanya katakan luweh karma saking widi. Jadi karma itu lebih besar peran tapi terus kamar yang pada mana? Apa nikah karma kabeh kentas kerja tekap negihannya. Sesungguhnya karma itu akan dilebur dan dibuat mulia melalui yadnya. Jadi yadnya lah sahayatnya praja seswa puru waca praja pati anena prasa wiswada eso wadwista kamado. Maka yadnya itulah yang paling tinggi di dalam ajaran agama Hindu, tetapi dibuat menjadi sangat sempit ketika dibawa ke Pekari. Oke Bu? Ya kan? Makanya itu takdir itu bukan buatan Tuhan, buatan diri kita sendiri. Ya. Makanya kita tidak diajar apatis. Maka dikatakan tes ayo pusira manas tapo ya riastu pusira manjat mocandal yoni. Engkau jangan sedih hati ketika kau lahir cacat. Ya, karena kau bisa rubah dirimu. Maka sesungguhnya dirimu lah arsitek bagi kehidupanmu masa depan, kehidupan masa kini. Karena masa lampaumu mengarsiteki kelahiranmu saat ini. Kriya mana berarada, ya kan? Kemudian apa lagi? Sanci. Yang kedua anakku, secara spiritual sama, tidak ada Tuhan yang beda. Spiritual esoterik, tapi secara hukum tidak sama karena telah memasuki ideologi yang berbeda. Keesaan Allah dengan keesaan Tuhan di Hindu berbeda. Keesaan Tuhan di Hindu bukanlah satu sebagai satu person, tapi satu kesatuan. Maka Tek mengatakan eka tua aneka tua swalaksana batara. Beliau esa dalam yang banyak di dalam yang Agama lain tidak meyakini itu. Hanya ada Tuhan di langit ketujuh. Konstruksi man yuridis formal, tapi secara spiritual sama karena berdasarkan tingkat epistemologi pemahaman orang di konsep tatwa darsana. Oke nah? Tolong ini mana yang boleh sama, mana yang boleh tidak. Secara epistemologi filosofi tidak sama. Makanya dia menghakimi, oh di sini menyembah berhala, kau musyrik, kau kafir, karena memang beda. Epistemologinya beda, cara menerjemahkan keyakinannya. Ya, jadi nak sudah bisa sekarang, ya kan? Secara filosofi, deskripsi filosofi sama, karena kita berbicara dunia metafisika. Kita bicara tentang dunia nomena. Tapi fenomenanya nggak sama, fisiknya nggak sama. Ini filsafat ya. Pasang padoh yang rendah kita di hadapan yang lain loh. Kalau sudah tahu sama, yuk ikut agamaku segitu udah deh. Kalau memang demikian, untuk apa Tuhan menciptakan agama yang berbeda-beda? Tetapi epistemologinya yang berbeda, goalnya yang sama, itu apa? Value counter, membangun nilai-nilai keilahian sama. Raga-raga Dewi sampai ya sifat-sifat apa? Fitrahnya, kembali ke anifiyahnya, kudusnya. Kan jelas itu. Kuciptakan diriku secitra dengan dirimu karena aku kudus, kuduslah kamu. Jelas Injil Matius itu. Injil Lukas lagi, jadikanlah bumi seperti kerajaanmu di surga. Tapi ketika mengkodok manusia ilahi hanya berhenti pada Yesus di Kristen.
Di Islam berhenti pada Muhammad, tapi Hindu terus melakukan penciptaan manusia ilahi baru. Maka ada konsep mediksa medwijati, itu dia. Saya sebut dengan divine man contracts, menciptakan manusia dewa dalam rangka membentuk divine society contract, yaitu masyarakat berketuhanan, sehingga terwujud apa? Masyarakat kasih semesta. Itu disebut dengan loka samgraha. Ini cita-cita mulia dalam ajaran agama Hindu. Wasudewa kutum. Selesai jawabannya, etika moralitas. Ibu sensitif sekali, sentimental ibu. Saya senang kok ibu adalah mualaf, namanya bagus sekali. Darah siapa? Bu Astuti. Darah tadinya menyangga bu. Makanya wanita disebut darah cocok, kalau laki-laki bilang darah nggak boleh. Makanya Pak Satya melihat di program Tapu Diksa Brahma yaitu Pertiwi Darayanti. Dari kata darah, kata deraha, di penyangga, kemudian kata dharma dan dharana, jadi penyangga kebenaran. Maka oleh sebab itu, apa yang Bu maksud tentang pertama adalah upacara tadi. Di Bali, edukasi tentang epistemologi dan serada itu lemah, karena itu dikuasai oleh apa? Alur berpikir dualisme. Pusat pinggiran, raja panja, siwa sisya. Bagi sisya yang penting nama ilmu. Bila perlu bodohnya sisya, itu tujuan akhir pangliuman pertukaran. Saya analisis ini hubungan siwa sisya di Bali dalam konteks pertukaran ekonomi. Alasan apa? Awasin tadi belajar ini yang tuh bisa bodoh gitu ah. Kalau saya ternyata begitu, saya bodoh saya begini ya. Itu politik agama, maka infrastrukturlah kita kerjakan bu. Maka upacara di agama di Bali identik megamo cana, megamo Banten. Lamun sing Banten sing bisa ngekanan, sing madani dulu. Itu mindset yang dibangun. Karena kita pertanian bu. Karena pertanian menghasilkan produksi, maka sarana upacara lebih banyak diambil dari hasil pertanian. Maka sistem kemudian dewa-dewa menjadi ribet di agama pertanian. Kenapa jadi ribet? Karena ada masa turun ke sawah, ada masa istirahat. Agar masyarakat tidak macam-macam di masa istirahat, maka dibuatkan ritual-ritual yang ribet dan rigid. Sekarang kita berada di agama industri. Yang jelas musim maka digambil sekarang tidak ada dewasa bu, jani mati jani ngaben. Saya ada dewasa tuh dia nganten, mungkin saya dewasa nganten jadi itu. Tadi kita dewasa tulis tadi ya. Kan perambakan asal bertulis tadi, bu perambakan kan bu gitu. Ya bu, jadi dengan demikian disinilah dia ya. Maka sekarang itu agama Banten lah agama habit. Kebiasaan dia, sementara agama intelektual tidak tersentuh. Tapi ibu tidak perlu berontak ngeh gitu aja. Ngeh, yang penting nabi dia bisa main itu saja kang yang ngeh gitu aja. Bisa ngajak kelemit kayak. Yang jadi kacau waktu saya di sutra. Ning, Siti, yuk matanding gitu ya. Ngabut yuk matuane. Metanding bahasa Bali kan menggelar upacara untuk merangkai ya. Salah kaprah gitu. Metanding sama dia aja bertanding sama mertua saya gitu. Aja di dapur ya kan Siti pulang cukup deh gitu. Cuma kopernya perempuan bajone mulai ya. Mek itu Siti, si kawan punya deket bermain. Orang yang pulang cukup ke mulai ya gitu ya. Tamat dan budaya. Bali dengan sunnah cicing duduk bahasa Bali cicing anjing nama Rasulullah. Ini penting adjustment cultural nih ibu ya. Maka dengan demikian masa konsolidasi orientasi penting. Perang suami. Jangankan ibu beda suku, wong saya aja dengan nyonya saya satu puring, satu parakan coba ini. Saya sedang digesah pun nabi yang kira-kira sudra tuh kita bakal ini.
saya bersyukur ada sampradaya, saya katakan new age religion, revitalisasi terhadap agama kita ketika tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Gandhi sudah bilang, hendaklah agama Hindu senantiasa tampil remaja. Jadi sampradaya itu peremajaan sistem religi kita. Semula New Age religion, terutama kesadaran Iksan yang didirikan oleh Prabhupada, saya baca buku dalam Rodestak, Berbahaya Bertuhan Satu, antropolog dari Universitas New York kalau nggak salah, Cambridge di Inggris itu, saya baca bukunya. Ini sebagai gerakan resistensi terhadap misionaris dan sending yang ingin mengkristenkan India. Cara pertama dilakukan mengobok-obok kitab sucinya, karena India di abad ke-12 dibakar habis perpustakaan The Big Library di Taksasila. Masuklah ke kedinastian Mughal yang menjadi cerita Jodha Akbar itu sekarang. Kita bicara histori sekarang. Kemudian ingin Barat menguasai Timur, yang pertama dimasukkan kaum Orientalis yang bernama Max Muller. Max Muller lah yang memporak-pondakan ajaran Hindu kita dengan membawa hukum Arya. Ya, bahwa Arya itu Indo-Jerman, maka kehadiran imperialisme Barat adalah Arya babak kedua memasuki India, dan orang India harus rela menerimanya. Mulailah diskriminasi kasta semakin tajam di India berdasarkan Max Muller itu, jelema dengah. Dan rupanya keruntuhan India di abad ke-16, 15, 11 ketika Portugis memasuki, dia dibiayai oleh pemerintah kolonial ini. Saya baca sejarah dunia, pada waktu itu pula Majapahit runtuh. Berselang runtuhnya Majapahit, datang pula Maharsi dari Jawa ke Bali yang sudah membawa ideologi global. Siapa dia? Dangyang Nirarta. Saya buka di sini. Maka reproduksi identitas mulai dibangun. Maka kelompok Majapahitnisasi disebut kaum Arya. Arya Kencang, Arya Damar, itu loh. Itu setting Arya global dibawa ke Bali. Kalau itu kita bongkar, makanya nggak sakit hati itu. Makanya disinilah muncul Aryanisasi, Arya Kencang, Arya Damar, Arya Sentong, Arya Belok. Subuh Belok kan hebat di sini. Ini politik global. Maka dengannya mulai ada pembodohan-pembodohan. Nah, resistensi ini agar tidak tertancap tonggak kekristenan, hanya Bunda Teresia sampai mati di Kalkuta tidak mampu merubah. Maka di sana ada India Anglo namanya, itu campuran British ya. Inilah kemudian Ibu lahir Sampradaya. Ya, nah sekarang kitabnya Sampradaya personal dia. Yang pertama tinggal pilih Brahma Wisnu, maka ajaran ini bersifat eksklusif kemudian dalam rangka membangun militansinya. Di sini dia membuat hukum-hukumnya. Siwa membuat Sewagama, Wisnu membuat Vaisnavagama dengan pegangan-pegangan berdasarkan sesuai dengan konteks zamannya. Ya, maka dari itu siapa bilang mengoreksi Weda? Mana Weda bisa kita terapkan secara umum? Karena pemahaman Weda ada 4: paroksa, adhyatmika, pratyaksa. Bisa dicerna oleh orang banyak, bisa dicerna oleh kaum intelektual, bisa dicerna oleh hanya orang-orang yang mendapat sidis alias kemekaran intuisi. Maka ini tidak bisa diterapkan. Maka muncullah kita Brahmana mendominasi ritualisasi, kemudian muncullah kitab Upanishad. Upanishad melahirkan Darsana, Darsana melahirkan Purana, karena tidak semua orang cerdas di Indo. Ada cerita muncul Purana Betara ini, kisahnya deskripsi narasi tapi filosofinya sangat dalam. Purana dan Darsana inilah kemudian datang ke Indonesia. Ini kategori kitab agama, ini periodisasi. Maka bicara masalah itu tidak satu pun itu yang murni dari segi absolut itu. Tapi inilah dalam rangka meremajakan. Harapan kita dengan jalan apapun engkau datang kepada Ye Yatamam Perpadianti Tatam Tewan Bajamya Mama Bertman Wartante Manusia Parta Sarwasa. Yang penting
hati yang tulus ini. Prinsipnya adikara ista dewata, kau memuja siwa silahkan. Doa sabu. Nama siwaya sarwaya dewa dan dibalik. Kenapa siwa sedanda? Karena siwa sedanda mengakomodir dewa yang lain. Tuang siwa, tuang maha dewa kiswara parameswara. Inilah eksistensi siwa yang memejarkan semua eksistensi dewa-dewa yang lain. Bahkan soal kita kalau ada kitab suci yang bertolak belakang, pilih saja pada sisi mana Anda berada. Kalau kita berada pada posisi wasidangka, tidak mesti harus vegetarian, karena kita akan membunuh di sana karena berkawin dengan sakta. Tapi kalau Anda Waisnawa, konsisten jangan makan daging, itu aja pesan saya. Pasing campur aduk di satu sisi beraliran Waisnawa, praktik siwa gitu. Sering begitu. Ketika ajak liu Waisnawa, ketika sendiri Wainawa gitu. Ini aja Bu ya, konsisten, tinggal sesananya saja. Nah, itulah yang ada yang bisa saya sampaikan sama Ibu ya. Masalah perbedaan itu wajar kok. Perbedaan itu hanya ada di dunia relatif, di ajaran absolut tidak ada perbedaan. Casing Ibu berbeda dengan casing Bapak Ibu yang lain. Coba kalau casing kita semua sama tidak ada perbedaan, bingung Bapak milih Ibu nih. Jangan sok main nih oh, adi patok gitu. Justru perbedaan itu indah ketika terus makan yang sama dot masih ngalih selingan. Ada mudah apa beli selingkuh kan ya? Tapi tidak boleh perselingkuh dengan betara perenglung. Ya, tapi do perselingkuh ngajak Dewi. Dewi Manohara ajak selingkuh kewa. Saya kira demikian ya. Jadi agama jadi nyaman kok. Jangan paksakan diri tadi makan kene. Kenapa makan? Ketika vegetarian dirubah jadi aroma ayam, berarti kan apa? Mulut makan tepung, otak makan konsekuen saya aja vegetarian langsung. Wah, vegetarian gitu. Apa? Makan B. Jangan mengenai kodak boleh. Dia ajak jelek orang kita dikagetkan pakai taring. Nah, bisa tadi makan daging dong. Kalau kita makan dua-dua berarti usus kita usus sapi dong. Makanya kombinasi dengan makan sayur doen, enak kena sambut. Don sudah diajang, don pintu, don jendela. Saya kira demikian ya Ibu ya. Jadi demikian Ibu. Ibu nggak usah bingung, sampaikan saja. Pokoknya tugas kita kan kita lebih intelek. Sama orang tua, bilang aja begitu. Ya, apa aja nyidang itu aja di Bali. Saya sudah dapat kredit dari anak saya. Saya kan jadi pendeta besok ya kalau saya bilang. Ya, bisa kan pacarannya kecil-kecil? Bisa. Kebetulan nyonya dosen, pendeta istri, ya dibuat pacaran nggak ribet. Ya, ini kita berikan contoh. Selesai, besok mau datang ke gereja, calon mantu saya datang ke gereja. Ya, Wah, siap. Yang penting jangan repot-repot, jangan risih. Kami aman-aman. Yang penting pencerahannya, yang penting itu udah. Ya, demikian Ibu. Ya. Terima kasih penjelasan yang panjang lebar. Bapak dan Ibu Mas Dharma yang berbahagia, acara kita akan akhiri jam 1. Masih kita buka termin ketiga. Ya, sekarang jam kita menunjukkan jam 12:35. Jadi ada satu termin lagi dan kita akan akhiri pada jam 1. Nggih, analisir. Jadi kita akan buka saat termin yang ketiga. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau bertanya. Pertama adalah Pak Wayan Jasmine. Yang kedua silakan